datang di podcast Okta Investama Berjangka, Market Update 2 Juni 2025 bersama saya Agung Mustaqim. Kali ini kita akan membahas update terkini dari pasar global yang terjadi belakangan. Yang pertama yaitu terkait non-farm payroll yang akan dirilis Jumat depan, kemudian perkembangan tarif dagang AS, dan yang ketiga yaitu geopolitik global, terutama konflik Rusia-Ukraina dan kesepakatan nuklir AS dan Iran. Nah, di sini saya sudah bersama Bapak Radit S. Wibowo dari Trading Clinic. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Di belakang layar juga ada Bapak Makarios Amin sebagai Wakil Pialang Berjangka yang mendampingi kami. Pertama, saya mau ini Pak, membahas fokus pasar di minggu ini. Katanya hari ini emas terbang tinggi nih ke level 3.353 sebelum podcast ini saya mulai. Ya, betul. Nah, apa nih penggerak pasar sampai emas bisa terbang tinggi nih? Ya, ada beberapa hal yang menjadi fokus pasar saat ini yang turut menggerakkan pergerakan harga emas salah satunya ya. Juga menggerakkan kejatuhan indeks dolar terhadap regional currency. Yang pertama terkait tarif dagang antara Amerika dengan partnernya. Yang mana pada hari Sabtu kemarin Trump mengumumkan adanya peningkatan tarif baja yang tadinya 25% menjadi 50%. Ini yang kemudian membuat pergerakan di financial market maupun di pasar komoditas bergerak berlawanan arah dengan dolar, dan dolar mengalami tekanan seperti itu yang pertama. Yang kedua, di hari Jumat nanti kita juga akan terfokus pada data non-farm payroll. Non-farm payroll ini adalah data tenaga kerja di luar sektor pertanian, yang mana ini menjadi indikator pertumbuhan ekonomi Amerika. 2/3 dari pertumbuhan ekonomi Amerika dilihat di sana. Kemudian juga akan dirilis data unemployment rate, di mana unemployment rate ini adalah data lapangan kerjaan yang terdaftar di pemerintah Amerika, ya, pertumbuhan dari tingkat pengangguran dan kemudian pasar tenaga kerja juga akan dirilis di sana, sehingga dapat menjadi berita yang sangat dinanti oleh para pelaku pasar. Yang ketiga, perkembangan dari negosiasi Amerika dengan Iran terkait dengan nuklir. Jadi 3 hal ini yang menjadi fokus pasar pada minggu ini, yang notabene 2 aspek tadi yang terkait dengan peningkatan tarif baja dari 25% menjadi 50% ini membebani pergerakan dolar, dan kemudian data non-farm payroll yang dirilis pada akhir pekan nanti yang prediksinya juga kembali mengalami penurunan. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, gimana prediksi dari Pak Radit sebagai analis terkait FMC meeting Jumat depan yang akan dirilis terkait unemployment rate bursa Amerika? Ya, kalau kita kaitkan dengan pergerakan pasar yang akan dirilis pada minggu depan memang ada FOMC meeting ya. Di mana FOMC meeting ini diprediksi masih akan mempertahankan suku bunga. Dalam pidatonya terakhir, Jerome Powell menyampaikan bahwa baru akan mengambil satu sikap atau melakukan satu perubahan kebijakan moneter mungkin setelah September. Jadi mereka ingin melihat sejauh mana dampak dari peningkatan tarif yang ditetapkan oleh Trump ini ke kondisi inflasi Amerika. Kayak gitu. Jadi bisa diartikan Juni besar kemungkinan tidak akan ada perubahan kebijakan moneter. Tidak ada pemangkasan suku bunga. Betul. Oke. Namun demikian dari pertemuan Trump dengan Jerome Powell terakhir itu bahwa Trump menginginkan bahwa kebijakan moneter dari The Fed sendiri fleksibel terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi Amerika. Bila mana pertumbuhan ekonomi Amerika mengalami perlambatan secara signifikan, dia harapkan Jerome Powell dapat sedikit fleksibel untuk merubah kebijakan moneter tersebut. Jadi ada pembahasan masalah fleksibilitas antara kebijakan The Fed dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Amerika ini yang kita sedang tunggu apakah realisasinya pada bulan Juli nanti. Isunya apakah bisa menjadi sebuah isu terhadap potensi pemangkasan suku bunga atau tidak, seperti itu. Jadi non-farm payroll pada pekan ini sangat penting ditunggu oleh para pelaku pasar karena akan memberikan satu gambaran terhadap kondisi real pertumbuhan ekonomi Amerika. Juga data unemployment rate, seperti itu. Nah, kalau semisal nih, menurut Pak Radit, gambaran terkait pasar Amerika ini, apakah tingkat pengangguran akan meningkat atau turun nih?
Kalau dilihat dari referensi data initial jobless claim yang dirilis pada minggu yang lalu, yang Hmm. mengalami peningkatan cukup signifikan dari 229.000 menjadi 240.000, ada tendensi tingkat pengangguran mungkin bisa meningkat di angka sekitar 4,3%. Walaupun forecast saat ini di angka 4,2%, kayak gitu. Hmm. Nah, namun yang terpenting buat para pelaku pasar kan sebenarnya bukan pada titik berapa data yang akan keluar, tapi apa yang akan mereka lakukan gitu Iya, kan. iya. Menjelang data non-farm payroll dirilis, kemudian pada saat data non-farm payroll dirilis, strategi mereka akan harus seperti apa, Hmm. kemudian trading plan mereka yang akan mereka terapkan seperti apa, kemudian risk management yang akan seperti apa, itu kan yang terpenting. Nah, Iya. ini yang akan kita ulas ke depannya, Hmm. kayak gitu. Nah, kalau semisal nih angka pengangguran meningkat dan suku bunga tidak ada pemangkasan, bagaimana prediksi pasarnya nih? Ya, membahas non-farm payroll secara dalam ya. Kalau kita perhatikan untuk non-farm payroll diperkirakan untuk minggu ini itu kan sekitar 130.000. Hmm. Ya kan? Kemudian data lalu 170.000, 177.000. Nah, ada dua skenario yang kami perhatikan di sini. Yang pertama terkait dengan potensi kenaikan non-farm payroll. Bila mana non-farm payroll dirilis di atas 130.000, karena pasar kan mengantisipasinya pada 130.000 ya. Hmm. Misalnya dirilis di angka 180.000 atau bahkan dirilis di angka 250.000, itu artinya akan positif buat dolar. Berarti dolar menguat. Dolar menguat. Nah, ketika dolar menguat, artinya terkait dengan mata uang lain seperti halnya euro, pound sterling, Australian dollar, dan Swiss franc itu akan melemah terhadap dolar. Nah, secara teori demikian. Namun bila mana non-farm payroll nanti yang akan dirilis pada hari Jumat, ternyata lebih rendah dari ekspektasi pasar. Ekspektasi pasar misalnya 130.000. Misalnya rilisnya 100.000 atau bahkan di angka 50.000 misalnya. Nah, ini tentunya akan memberikan satu dampak negatif terhadap dolar. Gitu. Karena apa? Karena perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika ini akan langsung direfleksikan oleh para pelaku pasar dengan melihat seberapa besar peluang pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan oleh The Fed gitu. Melihat perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika yang signifikan kayak gitu. Berarti kita menantikan ya, para pelaku pasar sangat menantikan non-farm payroll ini untuk open posisi market di posisi mana nih? Benar, yang terpenting ketika nanti data dirilis ya, apakah dia di atas prediksi pasar seperti yang saya sampaikan? Kalau 180.000 atau bahkan 250.000 berarti lebih bagus dari prediksi pasar dolar akan kuat. Tapi kalau ternyata dirilis lebih rendah, misalnya 100.000 atau bahkan 50.000, maka itu akan memberikan dampak negatif ke dolar. Yang pertama itu. Yang kedua, unemployment rate. Unemployment rate ini tingkat pengangguran satu negara gitu. Yang dalam hal ini kita bahas masalah Amerika. Bila mana unemployment rate ya sekarang ini kan data lalu 4,2%, forecast-nya juga 4,2%. Tapi kalau kita mereferensikan dari data initial jobless claim yang kemarin dirilis yang peningkatan tajam, yang bukan tidak mungkin unemployment rate bisa dirilis lebih tinggi. Jadi kalau tingkat penganggurannya lebih tinggi menjadi 4,3% dari 4,2%, tentunya ini akan memberikan dampak yang semakin jelek terhadap US dollar gitu. Dan harapan pasar atas data-data yang negatif itu, The Fed jangan sampai September baru akan melakukan perubahan kebijakan moneter, tapi lebih respon terhadap antisipasi terhadap perlambatan ekonomi lebih jauh kayak gitu. Dan itu bisa mendorong pergerakan indeks dolar untuk melemah. Nah, di sesi setelah ini kita akan bahas coba tentang bagaimana prospek indeks dolar dari dampak data-data yang akan keluar. Jadi skenario-nya kita sudah buatkan kayak gitu. Iya, iya. Nah, di samping non-farm payroll tadi ada isu global terkait tarif dagang dan geopolitik AS nih. Trump mengatakan bahwa Cina melanggar perjanjian atau apa ya, sehingga meningkatkan tarif dagang kemarin terhadap baja. Nah, gimana nih Pak dampak dari tarif dagang AS ini dan ketegangan geopolitik negosiasi nuklir AS dan Iran terhadap pelaku pasar? Ya, kalau tarif dagang ini kan begini. Jadi ketika tarif dagang itu dinaikkan, maka orang akan melihatnya bahwa tarif dagang ini akan memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika jangka pendek. Karena akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sehingga orang merefleksikan itu dengan cara melakukan aksi jual dolar. Jangka pendeknya demikian gitu. Kenapa jual dolar? Karena orang melihat ada ancaman resesi yang akan tumbuh di Amerika. Sehingga prospek pemangkasan tingkat suku bunga bisa harus dilakukan dalam waktu yang lebih dekat kayak gitu. Jadi itu akan mendorong pergerakan pelemahan mata uang dolar. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika terkait dengan peningkatan tarif baja tadi dan konfliknya dengan China, ini kita mesti lihat secara
series gitu, secara berkelanjutan gitu. Hmm. Apa yang akan dilakukan oleh China karena kebijakan tersebut, dan kemudian apa yang akan dilakukan juga oleh Amerika atas kebijakan tersebut, Hmm. gitu. Nah, kemudian terkait dengan geopolitik, misalnya terkait dengan negosiasi nuklir antara Amerika dengan Iran. Iran misalnya. Negosiasi antara Amerika dengan Iran ini sangat signifikan pengaruhnya, terutama terhadap sektor energi ya gitu, harga minyak dunia gitu. Karena bila mana ini deal ya tentunya akan semakin besar dampaknya terhadap potensi penurunan harga minyak, karena Amerika saya perhatikan bisa memberikan satu kelonggaran terhadap sanksi yang selama ini diterapkan pada Iran untuk kembali melakukan ekspor minyak dan sebagainya. Artinya itu kan suplai minyak akan berkembang, dan Iya. artinya harga minyak punya peluang untuk turun, Untuk turun. dan inflasi juga punya peluang untuk mengalami penurunan. Namun bila mana tidak deal, ini akan menimbulkan konflik baru yang ada di Timur Tengah, dan ini akan semakin memberikan satu gambaran bagi pasar terhadap potensi uh, kemelut yang semakin besar di Timur Tengah, gitu. Nah, ini juga akan membebani pergerakan indeks dolar untuk mengalami satu potensi pelemahan seperti itu. Jadi waktu demi waktu kita harus amati secara gradual gitu. Nah, ini bedanya mungkin Okta selalu memberikan informasi terupdate buat para usernya terhadap trader-trader ya, yang juga ikut dalam transaksi perdagangan berjangka, baik itu di foreign exchange, di komoditas, dan di indeks saham seperti Ya. itu. Nah, terkait ketegangan politik selain AS dengan Iran. Nah, perang antara Rusia dan Ukraina kan belum reda nih, Pak. Ya. Nah, bagaimana dampaknya juga nih terhadap pasar? Karena selain ketegangan nuklir tadi, tentu Rusia dan Ukraina yang semakin memanas ini memberikan dampak yang serius ini. Iya, nah ini juga diperhatikan oleh para pelaku pasar karena memang sebenarnya ketegangan yang terjadi di Timur Tengah itu kan pangkalnya kan dari ketegangan antara Ukraina dengan Rusia Rusia. gitu kan ya. Bila mana ini belum menemui titik temu untuk keberlanjutan dalam rangka langkah perdamaian atau langkah gencatan senjata seperti itu, ya tentunya akan memberikan satu dampak yang negatif dari sisi geopolitik, terutama terhadap produksi minyak dan tentunya terhadap aktivitas safe haven gitu. Nah, ini juga akan memberikan satu dorongan yang positif terhadap pergerakan harga emas dunia karena faktor itu gitu. Jadi aktivitas safe haven bisa mendorong pergerakan harga emas kembali meningkat gitu. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Apakah emas bisa balik ke level 3.500 nih? Nah, faktor geopolitik ini kan sifatnya kan uncertain gitu ya, tidak pasti. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Trump ini kan sifatnya kita nggak bisa duga, ya kan? Trump yang hanya Trump yang tahu apa yang akan dia lakukan dan apa yang akan dia ucapkan kan gitu kan? Bahkan analisa teknikal pun nggak berlaku ya kalau udah Trump bersabda. Ya, kendati harga berpeluang untuk mengalami penurunan secara teknikal, tapi ketika ada pernyataan-pernyataan tertentu yang berdampak terhadap market, bisa berbalik harga seketika gitu kan. Nah, ini harusnya kita akan amati secara gradual, kita akan update dalam market update yang selalu akan disampaikan oleh Okta dalam hal ini. Ya, tentunya kita harus ikuti gitu dalam kondisi pergerakan pasar yang dinamis seperti itu. Berarti untuk bisa disimpulkan lah ya, untuk non-farm payroll ini dan rilisnya unemployment rate ini sangat penting untuk para pelaku pasar. Kalau angka penganggurannya meningkat, bisa jadi terjadi pelemahan terhadap dolar. Iya, Demikian. betul. Kalau angka pengangguran turun, bisa jadi penguatan karena ekonominya membaik. Nah, jadi kalau non-farm payroll-nya misalnya naik atau mengalami penurunan, ya dolar bisa mengalami penguatan kalau non-farm payroll-nya meningkat. Tapi kalau turun, sebaliknya, dolar bisa mengalami pelemahan. Begitu pula unemployment rate. Kalau dia punya tingkat pengangguran meningkat, ya artinya negatif buat dolar. Tapi kalau ternyata tingkat penganggurannya turun, ya akan positif buat dolar gitu. Nah, itu strategi yang harus dicermati oleh para rekan trader sekalian. Nah, kami juga udah mencatat bahwa dari skenario non-farm payroll ini kita juga ada skenario pergerakan indeks dolar. Jadi apa yang dirilis oleh Amerika terkait dengan data ekonominya juga terrefleksi pada perdagangan DXY gitu ya, indeks dolarnya begitu. Karena indeks dolar ini kan acuan untuk pergerakan dolar dan
terhadap against regional currency maupun sektor komoditas kayak gitu kan. Nah, pergerakan indeks dolar sendiri kalau kami perhatikan sekarang ini membentuk pola trend channel, uptrend channel, dengan critical point di area sekitar 98-60-an. Jadi secara teknikal kami melihat di angka tersebut. Kalau nggak break, besar kemungkinan dia punya peluang untuk masih mengalami kenaikan. Tapi kalau break, besar kemungkinan dia akan coba tes ke 97-70. Jadi sekarang di angka 98-80-an. Masih di Kayak gitu. tengah-tengah lah ya. Indeks dolarnya. Nah, kalau dilihat dari sentimen yang ada dengan adanya peningkatan tarif baja, ini bisa break, bisa melewati angka 98-60, bahkan menguji level 70-an. Nah, kalau indeks dolar menguji ke 97-60 atau 70-an, nah ini bisa mendorong pergerakan harga emas kembali mendekati 3.400. Apalagi sekarang level psikologis areanya di sekitar 3.356 kan lagi di area-area tersebut ya gitu. Kalau break penutupan hari ini di atas 3.356 atau 57, dia akan coba tes ke 68 kemudian mendekati 3.400. Jadi itu kondisi yang harus di update oleh pasar gitu, oleh para trader sekalian gitu, terkait dengan perang tarif yang tiba-tiba disampaikan oleh Trump tadi kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Radit. Ya. Nah, buat pelaku pasar, para trader, kita juga ada market update setiap pagi jam 9:30 di Instagram Okta live bersama Bapak Makarios Amin. Market opportunities. Market opportunity. Nah, di sana para trader bisa mendapatkan market outlook harian lah ya, betul. kurang lebih. Nah, mungkin hanya itu ya Pak untuk sesi podcast kita kali ini ya. Terima kasih untuk kedatangannya sini Pak. Sekian untuk podcast hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.